Apa tuh dah? Nah, halo teman-teman, kita sekarang bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Ilmu Kelautan. Halo. Bersama saya. Siapa tuh? Kenalkan diri dulu. Nama aku, kamu, aku, kok aja ya. Iya. Nama aku Bengi. Aku dari Takengon dan aku itu mahasiswi jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2017. 2017. Oh ya Kak Bengi. Ini Kita nggak usah ngomong, manggil Bengi aja. Oh Bengi, boleh siap. Manggil kau aja juga. Kau, oke kau. Jadi kau sama kau. Oke, siap. Karena kita sleeping. Sleeping kita. Kita sok amnesia dia. Jadi kan Kak Bengi. Jadi kan Bengi. Oke. Kenapa sih memilih jurusan Ilmu Kelautan di Universitas Maliku Saleh? Ini Kelautan. sejarah awal-awal Kak Bengi kayak segan gitu panggil Bengi, panggilnya kakak gitu. Dari kecil nggak pernah lihat laut. Di Takengon nggak ada laut. Emang Takengon nggak ada laut. Di Takengon nggak ada laut. Maksudnya jarang-jarang lihat laut. Jadi ibaratnya ingin cari sesuatu yang berbeda. Padahal sebenarnya itu cuma alasan. Lebih tepatnya awal-awalnya tuh salah jurusan. Enggak, salah jurusan. Tapi sebenarnya dibilang salah jurusan juga enggak. Mungkin kadang karena udah terpilih di jurusan itu jadi ya udah terima aja, dan endingnya juga happy aja bisa dijalanin kayak gitu. Berarti awal-awal masuk jurusan kelautan nggak tahu sama sekali kelautan itu apa. Taunya cuma laut, ya udah laut biru. Bahkan dulu mikir kalau misalnya ngambil jurusan Ilmu Kelautan jadi nelayan kali ya. Pakai bedasi lagi ya kan? Bedanya itu nelayan bedasi. Jadi selama kuliah di jurusan Ilmu Kelautan, apalah yang kau dapatkan? Aku dapatkan. Yang kau peroleh gitu. Aku teman sama Hamdi. Berteman sama Hamdi. Abis itu apa lagi Ham? Banyak ya kali Ham ya? Banyak ya. Mau ngomong dari apa nih? Akademiknya banyak, teman-temannya seru semua, kegiatannya banyak, praktikum mulai dari ekstrakurikuler, pokoknya semua kita dapat. Suka dukanya kita dapat, pokoknya ilmunya kita dapat, senang-senangnya kita dapat, sedihnya kita dapat, emosinya kita dapat. Diborong ya, semua kayak gitu kan, semua kayak gitu. Apalagi yang pas pengalaman kita praktikum ke Sabang, itu semua kita dapat ya kan. Oh berarti Kelautan Unimal itu praktikumnya ke Sabang, jalan-jalan lah ya, jalan-jalan ya. Salah satunya. Jalan-jalannya, iya. Jadi kemana aja selain dari Sabang tuh? Selain dari Sabang. Ini lupa nggak? Naik kapal kita kemarin ke Banda. Oh iya, sampai di kapal tidur. Skip. Ya walaupun lah sampai di kapal nggak ada yang bisa dikerjain, nggak enak-enak tapi sih. Ya sampai kegiatan praktikum kita di kapal, pelabuhan ya. Kita ke Sabang. Sampai bisa PKL di PSDKP. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Di sana juga diajak sama mereka itu naik kapal, dan enaknya itu naik kapal Sea Rider. Aku itu pertama kali dan itu ke Pulau Aceh. Ke Pulau Aceh, keren banget. Tapi itu salah satunya ya guys. Jadi kelautan itu sangat ya. Jadi yang awalnya niatnya belum pernah lihat laut, sekarang udah terrealisasi masuk jurusan Ilmu Kelautan. Jangan belum, jarang. Jarang. Ya, jarang lihat laut. Gitu. Jadi Kak Bengi, pertanyaan lagi, apa sih yang didapatkan selama perkuliahan? Apakah ada ikut organisasi? Apakah pernah masuk himpunan? Emang kelautan himpunannya apa gitu? Mungkin kawan-kawan belum tahu nih kan? Tapi Hamdi tahu. Hamdi menanyakan sesuatu yang dia udah tahu. Karena pernah juga kegiatan organisasi apa yang kita sama-sama ini? Rakerwil. Enggak, maksudnya Himitek. Dari internal dulu ya. Himpunan bareng sama Hamdi. Himpunan itu kita dari angkatan pertama, dari angkatan pertama yang nggak tahu apa-apa, yang mengira cuman organisasi kayak gini. Ternyata itu jauh beda dengan organisasi kita SMA dulu. Jelas banget, betul. Himpunan yang abis itu BEM tingkat fakultas dulu. Kok di bidang apa? Aku di bidang keagamaan kemarin. Kok di bidang keagamaan? Orang tuh nggak salah pilih, Ham? Salah pilih ya. Itu kesalahan mereka. Itu kesalahan mereka ya. Untuk kepengurusan rezeki itu kesalahan kalian.
Terus habis itu dulu aku di bagian minat dan bakat, departemen minat dan bakat. Habis itu untuk organisasi eksternal kita sama-sama Himitekindo. Itu berapa? 2 tahun kan kita jabatan? 2 tahun, iya 2 tahun. Dari tahun 2017. Iya betul. 2017 atau 2018? 2018 awal. Iya, 2018 awal sampai 2020. Karena kan dia 2 tahun kayak gitu. Dan itu juga banyak banyak sih dari universitas lain juga datang ya kan. Ada dari Unri, Umrah, Unsia beserta juga adik kita Utu. Iya, jadi maksudnya banyak pengalaman. Maksudnya kita banyak ketemu sama orang-orang yang wah ternyata banyak orang-orang hebat di luar sana yang maksudnya itu banyak hal yang bisa kita ambil dari mereka kayak gitu. Betul. Teman-teman, relasi, hubungan, wow keren gitu. Banget berarti. Kalau masuk jurusan ilmu kelautan itu keren banget ya. Bukan cuma tentang kita ngebahas laut doang, enggak. Maksudnya itu bisa dibungkus melalui lembaga-lembaga organisasi. Kita bisa ngebahas tentang laut yang lebih global lagi gitu. Keren banget ya. Berarti Bengi ini merupakan mahasiswa aktif. Mahasiswa yang tapi untuk sekarang kita sudah expired. Kalau untuk sekarang lagi proses skripsi. Proses skripsi. Sama-sama berjuang semoga. Kemungkinan besar nanti kita bakal sidang bersama-sama. Setelah itu menambah pengangguran. Enggak lah ya, insya Allah nanti dapat pekerjaan. Apapun itu yang penting ya setidaknya kita coba aja dulu. Oke, mungkin Bengi tahu lah ada link-link gitu kan sampai sekarang ini link-link pekerjaan yang mungkin bisa didapatkan dengan gelar yang kita dapatkan. Link-link pekerjaan. Link-link pekerjaan. Mungkin informasi, kita kalau jurusan ilmu kelautan nih bakalan dapat kerja di identiknya BMKG misal. Emang gitu. Kayak gini, emang itu pertanyaan yang setiap orang umum banyak tanyain. Maksudnya ibaratnya ketika kita mau tamat kita harus ada link. Maksudnya ibaratnya itu kan kayak sesuatu yang kalau misalnya kita udah ada link berarti kan kita udah bisa masuk ke situ. Maksudnya ibaratnya kayak ada sesuatu something di situ kan. Kalau misalnya link itu nggak ada. Tapi kalau misalnya informasi anak-anak kelautan itu bisa kerjanya di bidang mana aja, banyak spesifikasi, maksudnya banyak lembaga yang bisa menerima kayak gitu. Salah satu contohnya ya kita bisa kalau misalnya instansi pemerintah ya, DKP mungkin ya, tingkat provinsi, atau mungkin kalau misalnya yang lebih tingginya ya udah ke KKP, gabung KKP. Atau yang kayak tadi kita bisa gabung juga kayak kantor pengawasan PSDKP, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan itu kan juga di bawah KKP kan. Maksudnya ibaratnya ketika bekerja di bawah KKP pun ada bagian-bagiannya lagi gitu, banyak bidang-bidang lainnya gitu. Atau mungkin teman-teman mau gabung kalau sesuai, ini kalau misalnya kita bicara sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kalau misalnya ahlinya itu di bagian kayak contoh tuh pemetaan, bisa gabung sama BMKG gitu-gitu. Atau kita bisa jadi konsultan kelautan. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngelanjutin pendidikan S2 pengen jadi dosen ya silakan ya. Berarti itu masih banyak lagi ya. Belum lagi maksudnya prospek kerja di bagian yang enggak di bawah naungan pemerintah, contohnya kayak misalnya pertambakan KJA itu masih banyak lagi. Anak-anak kelautan bisa masuk juga ke situ. Oke, Kak Beni. Keren banget ya. Iya, jadi nggak sia-sia masuk jurusan ilmu kelautan. Kita dapat pekerjaan yang luas gitu. Jadi mau masuk di bidang mana aja kita bisa masuk. Nah, coba sih kasih gambaran kepada adik-adik kita mungkin yang mau daftar jurusan ilmu kelautan apalagi di Universitas Malikus Saleh nih. Kira-kira mungkin apa aja sih bidang-bidang yang ada di jurusan kita gitu. Kalau misalnya untuk bidang-bidang. Iya. Untuk kelautan di Unimal. Ada misal oceanografi. Ya, mungkin kita bisa bilang kalau untuk saat ini 3 kali ya. Nggak tahu nanti kadang bakalan dibuka lagi ke depannya, kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini memang kita punya 3. Yang pertama itu ada kalau misalnya suka di bagian biologi laut, avertebrata, sukanya di bagian ekosistem kayak misalnya terumbu karang, lamun, mangrove, itu kita bisa masuk ke bagian hidrobiologi laut. Jadi situ kita nampung yang memang anak-anak minatnya sukanya ya ke bagian laut, wilayah pesisir, bagian ekosistem gitu, atau sukanya mainnya sama ya kayak avertebrata, contohnya kayak moluska mungkin itu masuk hidrobiologi laut juga ya, mangrove juga masuk. Bisa masuk atau mungkin kadang sukanya yang kayak rumput tadi itu laut kita juga bisa, betul. Teknologinya juga kita teknologi punya, ada juga, iya. Pemetaan salah satunya pemetaan. Terus mungkin kadang sukanya yang
gimana ya? Sampah-sampah gitu. Sukanya sampah-sampah. Sampah. Oh, oceanografi, sukanya mungkin kadang tentang arus, gelombang atau apapun itu, ngambilnya yang kayak apa ya? Kayak misal kita analisis ocean. kesudahan pantai, kita kesudahan bisa ambil pantai, identifikasi wisata, sampah, wisata. iya, Jadi banyak macamnya iya, ya. banyak macam. Oke. Jadi harapan Kak Bengi untuk kelautan Unimal ini apa ke depannya? Harapan untuk kelautan Unimal. Kita ini kan rating pertama ya. Betul. Pastinya ibaratnya kayak gini. Selaku kita rating pertama, banyak hal yang udah kita lalui itu banyak kurangnya kalau bisa kita bilang. Banyak kurangnya. Karena biasanya kalau anak pertama itu kan pasti dia ibaratnya uji coba. Jadi, uji coba ya bisa dibilang uji coba, maksudnya masih banyak kurangnya, tapi bukan berarti dalam kekurangan itu kita nggak punya nilai plus gitu. Malahan disitulah kita kayak menggali sambil merangkak gitu, kita nyari sama-sama, dan harapannya semoga anak-anak adik-adik kelautan 2000 misalnya kayak 2019 yang mau mendaftar lagi, yang mau mendaftar, yang bakalan masuk ke sini, semoga kalian betah di sini. Maksudnya kayak gini, ibaratnya jadikan dunia perkuliahan itu bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu akademik aja, karena sebenarnya kuliah itu bukan cuma tentang yang kita masuk ruang kelas, kita belajar, nggak cuma itu ya, tapi lebih tentang bagaimana kita bisa mengenal manusia-manusia lainnya, bagaimana cara kita untuk bisa berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya, bagaimana cara tentang kita bisa melatih mental, apalagi untuk jurusan-jurusan ilmu kelautan itu kan anak-anaknya kita itu adalah jurusan yang main di lapangan. Betul. Nah, main di lapangan, jadi nanti kita bakalan bisa melihat secara langsung bahwasanya di lapangan teori dengan di lapangan itu ada dua hal yang memang dia itu harus kombinasi, tapi juga dua hal yang 180 derajat akan berbeda kayak gitu. Karena di lapangan kita bakalan dilatih mental, kita bakalan dikasih ilmu pengetahuan juga, kita bakalan kenal dengan orang-orang lainnya juga. Jadi ibaratnya open minded, terbuka. Maksudnya pemikirannya itu ketika kuliah jangan cuman yang masuk ruangan, kupu-kupu ya, kuliah pulang. Sebisa mungkin kalau misalnya ada kesempatan, cari segala sesuatu yang memang kamu mau cari di kuliah itu gitu. Itu dia bos. Luar biasa ya, Kak Bengi memberikan kita pandangan, sehingga kalau memang adik-adik yang mau perkuliahan, apalagi di jurusan ilmu kelautan itu keren, udah kita punya gelar sarjana kelautan, eskel, ya kan? Eskel. Pokoknya banyak hal yang mau dicari. Banyak hal yang bisa dicari. Didapatkan di dunia perkampusan, apalagi di dunia jurusan ilmu kelautan. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu perbincangan kita dengan Kak Bengi. Mungkin kedepannya kita bakalan berbincang lagi gitu. Jadi terima kasih ya Kak Bengi. Sama-sama.